Kalau ditiup, semua yang di dalam trompet itu akan langsung berantakan. Yang mengerikan. Seberapa dahsyatnya bunyi trompet itu, yang jelas dalam surat Al-Qari'ah, bunyi suara keras yang mengerikan dari ruang angkasa atau dari langit. Mal Qari'ah, apakah itu bunyi suara keras yang mengerikan dari langit? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang kau ketahui tentang bunyi keras yang mengerikan itu? Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Berterbangan manusia kemana-mana. Dalam artian apa? Manusia sudah tidak lagi menginjak bumi. Kemudian watakunul jibal kal ihnil manfush. Gunung-gunung pun lepas dari tempatnya. Dan gunung-gunung juga berhamburan seperti kapas yang ditiup. Berterbangan gunung-gunung kemana-mana setelah bunyi keras itu. Nah, pada saat itu Allah firmankan berikutnya, Allah jadikan langit ini tergulung. Yauma natwis sama'u katayyis sijil. Pada hari itu kami jadikan langit ini tergulung seperti kami menggulung sijil, lembaran-lembaran kertas, digulung kayak gulung tikar ini langit. Berarti langit ini seperti apa sebenarnya? Kok digulung bahasanya? Kemudian di ayat yang lain, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Pada hari itu seluruh langit-langit kami gulung dengan tangan kanan. Allah gulung langit ini dengan tangan kanan. Jangan buat makar lah. Ayam zaman now aja udah pandai buat makar. Bisa dipolisikan itu. Jadi coba dengarkan hadis Sahih Muslim tentang matahari tadi. Kemudian matahari disuruh terbit, disuruh kembali ke tempatnya dan disuruh terbit dari tempat biasanya dia tenggelam. Ini biasanya dipakai oleh teori flat earth. Teori bumi datar. Kalau menurut teori bumi datar, matahari yang bergerak mengelilingi bumi, bukan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Menurut teori flat earth, bahwa alam semesta ini pusat orbitnya adalah bumi. Nah, terlepas mana yang benar, mana yang salah, tapi kalau dalam bahasa hadis ini matahari disuruh bergerak, ya kan? Disuruh terbit dari sebelah barat, kemudian dia terbit kembali sebelah timur. Matahari yang lincah ke sana kemari. Ketika matahari pergi, bumi ini gelap gulita seluruhnya. Nah, kemudian kalau kita baca dengan langit, menurut teori flat earth, bumi ini kayak ini piring, kemudian ada air dan ada daratan mengapung-apung di atas. Ya, kemudian matahari ini berkeliling seperti lampu senter. Mana yang tersenter sini, ini aja yang terang. Kemudian ini gelap. Ya, nah sekarang menurut teori flat earth, di atas dataran bumi yang datar ini langitnya berlapis-lapis seperti kaca raksasa yang maha kokoh yang tidak kelihatan. Jadi berlapis 1, 2, 3. Kalau menurut teori itu persis dengan bahasa Al-Qur'an, yaitu kami gulung langit ini. Kami gulung langit ini. Katayyis sijil. Yauma natwis sama katayyis sijil. Kemudian was samawatu matwiyatun biyaminih. Langit ini kami gulung dengan tangan kanan. Oke, itu kejadian kiamat di mana matahari berbenturan, planet-planet dan bintang-bintang saling berbenturan. Dan pada saat itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seluruh isi bumi juga keluar. Orang kalau sejadi-jadinya bergoyang, maka pasti muntah. Seluruh isi perutnya pasti akan muntah. Keluar lagi semuanya. Lahar yang ada dalam bumi, air laut akan tinggi, setinggi-tinggi kisah Nabi Nuh. Ya, seluruh yang ada di dalam perut bumi muntah lagi keluar. Manusia berterbangan akibat daripada suara besar yang menggelegar tadi. Jadi kalau kita kembalikan trompet tadi ternyata sekarang setelah ada ikuti perkembangan antariksa, waktu pelajaran tentang antariksa kita, ternyata seluruh alam semesta ini ada dalam sebuah ruangan besar mirip trompet raksasa. Ini yang menemukan ini adalah orang-orang
Orang-orang kafir ya, mereka melihat seluruh alam semesta ini dengan galaksi-galaksinya semuanya itu ada terbentuk dalam sebuah terowongan trompet raksasa. Tinggal ditiup saja lagi, bayangkan besarnya malaikat. Ditiup maka semua yang ada di dalam serabutan seluruhnya. Ya, ini adalah kejadian tiupan pertama. Setelah tiupan pertama, lihat hadisnya di halaman kita. Setelah tiupan pertama, seluruh alam semesta ini hancur. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di atasnya menjadi sirna, hilang seperti sedia kala. Dulu enggak ada, kembali menjadi enggak ada. Lalu ada jeda waktu selama 40 kata Rasul. Ini dari hadis Abu Hurairah ya. Lihat ini mabaina nafqataini arbaun. Jadi ada dua tiupan. Tiupan pertama kehancuran alam semesta, tiupan kedua kembali terwujud. Kembali terwujud dan padang mahsyar pun terbentang. Lihat, tolong bacakan Pak Nang. Bacakan terjemahnya. Ma bainan nafkhataini arba'una. Antara dua tiupan sangkakala terdapat 40. 40 jarak masanya. 40 apa? 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun atau 40 apa? Maka sahabat bertanya kepada Rasul, 40 apa? Mereka bertanya, "Hai Abu Hurairah, 40 hari kah?" Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mau memastikan." Mereka bertanya, 40 bulan kah? Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mau memastikan." Mereka bertanya, 40 tahun kah? Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mau memastikan." Nggak jelas bagiku sebenarnya, maka nggak bisa dijawab. Karena Nabi bahasanya juga begitu kepada para sahabat, arbaun pokoknya. Arbaun apa? Antalah, Allahu a'lam. Pokoknya jeda waktu antara pertama dengan tiupan kedua ada 40. Maka kalau begitu, sekelas sahabat saja nggak tahu, jangan kita ngarang-ngarang. Oh, saya lihat dalam mimpi lamanya sekian. Jangan siapa Anda, siapa kita sehingga diberikan hak oleh Allah mimpi bahwa jaraknya adalah sekian. Rasul aja nggak tahu. Masa kita lebih tahu pada Rasul? Lanjut. Kemudian Allah menurunkan ayat dari langit, lalu mereka bermunculan seperti tubuhnya. Tiupan kedua, terjadi tiupan kedua. Setelah tiupan kedua, Allah kun fayakunkan kembali yang semula ada. Tapi wujudnya udah beda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu kami ganti bumi dengan bumi yang lain. Bumi yang ada ini Allah ganti dengan bumi yang lain. Was samawat, dan juga seluruh langit kami buat lagi, tapi udah langit yang lain. Setelah terhampar, Allah turunkan hujan. Kan begitu bunyinya. Allah turunkan hujan. Apa yang terjadi setelah Allah turunkan hujan? Bumi yang ada merekah dan terbelah. Dari terbelah itu keluarlah manusia-manusia. Kita bermunculan semua dalam keadaan sama usia kita dan bugil seluruhnya. Dan tidak ada satupun yang bersunat, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang pakai sendal. Seluruhnya usianya sama, dan kita akan saling berkenalan nanti. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi dalam perkenalan itu ada kepucatan, ada ketakutan, dan seluruh orang putus asa saat itu karena orang-orang kafir yang menyerang para nabi dan rasul, musuh-musuh Islam yang menyerang para ulama, dan seluruh orang yang curang dan jahat di muka bumi. Saat itu mereka menyadari inilah yang dijanjikan. Mereka tahu yang dulu mereka ejek-ejek itu terjadi. Saat itu mereka habis di puncak keputusasaan. Ya, kita lanjut. Ia berkata, tidak ada bagian tubuh manusia yang tidak hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari situlah manusia disusun kembali pada hari kiamat. Jadi dalam kiamat besar kehancuran alam semesta, seluruh apapun yang ada di seluruh alam semesta selain Allah hancur binasa. Selain Allah hancur binasa seluruhnya. Tapi dari manusia ada yang tersisa, namanya ajbudz dzanab. Apa arti ajb? Ajb itu artinya ekor. Dzanab itu artinya ekor. Ajab itu namanya ujung daripada. Jadi kalau kita lihat beras, ada bagian ujung beras itu patah umpamanya kan, kecil, putih. Itu namanya ajab. Ya, bagian ujung daripada beras. Kalau kita bagian ujung daripada ekor, besarnya persis seperti sebesar beras itu, biji halus. Jadi kalau lihat beras, bagian ujungnya patahkan ujung sedikit, itu namanya ajab. Ajbudz dzanab. Itu yang tersisa. Ternyata semua file tubuh kita tersimpan di sana. Coba lihat betapa maha sempurnanya teknologi Allah. Sejarah kita sejak dari bayi sampai kita mati tersimpan semuanya di dalam. Semua karakter khas yang ada pada diri kita
baik seperti apa kulit kita, gigi kita, alis kita, rambut kita, bentuk kita tersimpan dengan rapi di situ. Sehingga ketika disirami oleh air, ibarat itu biji-bijian, itu yang tumbuhkan begitu cepatnya dan utuh kembali menjadi kita. Lalu kita bangkit kembali. Semua memori kita kembali. Dan itu tersimpan dalam ajbud dzanab. Dan ajbud dzanab ini tidak bisa dihancurkan dengan alat apapun. Tidak bisa digilas walaupun oleh tank baja. Digilas itu nggak hancur, dia tidak hancur. Di bom atom pun dia tidak hancur. Diapakan dibakar dengan 1000 derajat Celcius tidak akan hancur. Itulah ajbud dzanab. Dan ajbud dzanab ini bisa putih warnanya, bisa keruh, bisa hitam. Yang hitam siapa? Orang yang semasa hidupnya memang jahat dia. Hitam ajbud dzanabnya. Siddhartha Gautama ditemukan setelah dibakar jasadnya, kemudian ditemukan ajbud dzanabnya putih. Siddhartha Gautama. Bukan berarti dia akan masuk surga. Pertanda dia semasa hidupnya itu baik. Tapi di akhirat kebaikannya itu tidak bermanfaat karena dia tidak bersyahadat, ya, tidak bermanfaat. Tapi memang putih. Orang-orang yang dibakar seangus-angusnya sampai jadi debu. Kemudian debu itu disaring dengan saring yang halus, maka akan tersisa satu itu. Itulah ajbud dzanab. Lihat, keruh, putih, bening atau bagaimana, tergantung bagaimana orang itu hidup di dunia. Masya Allah ya. Nah, ini hadisnya menjelaskan pada kita bahwa ada simpanan memori yang maha kokoh yang Allah siapkan pada setiap manusia. Jadi nggak akan salah itu. Dari ajbud dzanab itu muncul masing-masing. Solehah muncul kembali, menjadi solehah lagi, ya, menjadi nada kembali, menjadi bunga kembali, menjadi putri kembali, menjadi fajar kembali, menjadi hagi kembali. Semuanya muncul dan semua karakter kita dulu muncul kembali semua. Semua memori kita, simpanan amal kita, semuanya muncul kembali. Masya Allah. Tapi bedanya usia kita saat itu sama-sama muda. Bahkan kita dengan Uwo nanti sama-sama muda. Yang udah kenal langsung kenal. Hagi langsung kenal Uwo walaupun wajah Uwo saat itu sudah muda. Uwo, apa kabar Uwo? Baik Hagi, alhamdulillah. Kenal langsung, usianya sebaya-sebaya. Nah, orang nggak akan ada sedikit pun rangsangan syahwat kepada lawan jenis. Bunda Aisyah bertanya pada Rasul, ya Rasul, kami semua telanjang bulat saat itu. Iya, kata Nabi. Apa nggak heboh semua orang melihat aurat yang lain? Kata Rasul, al-amru yawma idzin asyad min ayyanzura ba'duhum aw marata ba'd. Pada hari itu urusan sangat menegangkan dan menakutkan. Orang tidak akan peduli lagi dengan aurat orang lain. Betul-betul tak peduli lagi. Nggak ada lagi satupun di antara manusia selera melihat aurat orang lain. Orang seluruhnya ketakutan. Hari ini hampir sama terjadi waktu tsunami di Aceh dulu. Ada seorang bapak polisi yang bercerita di Metro TV setelah tsunami Aceh di Malaboh, ya, terjadi gempa besar, dia langsung lari. Waktu itu dia sedang di WC, nggak pakai anduk, lari dalam keadaan bugil seperti tuyul ke tengah jalanan. Nggak satu pun orang yang berteriak tuyul, nggak ada. Ya, dia pun sudah tidak hilang konsentrasinya. Katanya dia melihat jalanan yang besar dan lurus itu seperti ular raksasa yang meliuk-liuk. Dia sudah hilang malunya. Orang juga nggak peduli. Itu ketika menegangkan suasana, orang nggak peduli dengan aurat orang lain. Gitu ya. Maka kata Rasulullah, tidak akan Aisyah, takkan orang peduli dengan aurat orang lain. Itu suasananya. Jadi ketika setelah bangkit kita tumbuh, terbelah tanah, setelah hujan itu terbelah tanah, keluarlah orang. Seperti semut yang sarangnya itu dipecahkan, keluar semuanya manusia, keluar. Dan manusia langsung bergerak menuju ke arah padang mahsyar. Ternyata tempat kita dibangkitkan, kuburan-kuburan kita nanti setelah tiupan yang kedua, jaraknya dengan padang mahsyar ada jarak tempuh yang tidak tahu kita berapa jauhnya. Jauh. Ya, sangat jauh. Saking jauhnya nggak tahu berapa jauhnya. Nah, orang yang bangkit itu, yang paling pertama bangkit, kata Rasulullah, aku bangkit dari kuburanku, didampingi oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad bangkit sudah mengenakan pakaian jubah kemuliaan. Dan ternyata aku lihat ada Nabiullah Ibrahim sudah duluan. Ya. Lalu aku langsung bertanya kepada malaikat Jibril, di mana umatku? Kita yang ditanya oleh Nabi Muhammad dulu. Di mana umatku? Kata malaikat Jibril, nanti. Sekarang engkau kita antarkan dulu ke tempat yang spesial. Engkau akan menyaksikan semua kejadian nanti di tempat itu. Maka Nabi Muhammad pun dibawa ke sana. Dibawa ke Asy-Syarafil A'la, ke tempat yang anjungan yang tinggi. Dari situ Nabi Muhammad melihat semua peristiwa
Nabi Muhammad nanti ini padang mahsyar, dari ujung nun jauh di sana ada cahaya seperti mentari terbit. Bergerak makin mendekat makin terang cahaya itu. Ternyata manusia-manusia yang sedang diarak beriring-iringan dengan kendaraan yang khusus. Mereka adalah orang-orang muhsinun yang masuk surga tanpa hisab. Nabi bertanya, siapa mereka Jibril? Umatmu. Mereka lah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat langsung bertanya, berapa jumlah mereka ya Rasulullah? 70.000 kata Rasul. Maka seorang sahabat loncat langsung ke depan Nabi, ya Rasulullah, doakan saya agar saya satu di antara mereka. Langsung Nabi doakan. Maka kata Nabi, engkau salah seorang di antara mereka. Abu Bakar juga langsung nabrak Nabi. Saya juga mau ya Rasul, doakan saya. Kata Nabi, sayang, jatah untuk didoakan menjadi satu di antara mereka itu hanya satu orang. Dan itu dah didahului, kamu telah didahului oleh temanmu tadi. Sekarang berjuanglah agar engkau bisa salah seorang di antara mereka, wahai Abu Bakar. 70.000. Lalu kata Rasulullah, ini ada hadis yang lain, aku saat itu sujud kepada Allah, ya Rabb, umatku sangat banyak yang istimewa dan spesial. 70.000 ini sangat sedikit, tambahkanlah ya Rabb. Maka kata Allah, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad. Hai Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu dan doamu aku kabulkan. Hai Muhammad, setiap 1.000 orang dari 70.000 itu diperkenankan membawa 1.000 orang yang lain. Ya, tinggal dikalikan saja 70.000 kali 1.000. Berarti maaf berapa? Salah. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 yang lain. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 yang lain. Artinya 70 kali 70 4.900.000. Ya gitu kan? 4.900.000. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 yang lain. Jadi 70.000 kali 70.000 4.900.000. 4.900.000. 70.000 kali 70.000. Lalu aku sujud lagi kepada Allah, kata Rasulullah. Ya Allah, tambahkan. Ya Rabb, zid. Ya Allah, tambahkanlah ya Allah. Sayang betul Nabi Muhammad pada kita ya. Baru bangkit bukan istrinya dulu ditanya, mana Aisyahku? Tidak. Mana Khadijahku? Tidak. Mana Fatimahku? Bukan. Yang ditanya Nabi bukan keluarganya dulu, tapi aina ummati? Mana umatku? Mau meninggal kita juga ya ditanya oleh Rasulullah. Rasul berkata, umatku Jibril, umatku. Mau meninggal beliau, kita yang diingatnya. Bukan Fatimah, bukan Aisyah. Sayang beliau pada kita, Masya Allah. Baru bangkit nanti kita duluan yang ditanyakannya. Aina ummati? Mana umatku? Ketika dia tahu 70.000 cuma dia sujud, lama sujud. Lalu yang dia minta adalah tambahkan ya Allah. Lalu Allah tambahkan. Setelah Allah tambah, sujud lagi, nggak puas Nabi. Ya Rabb zid, tambahkan lagi ya Allah. Umatku masih banyak, tambahkan lagi. Kemudian Allah katakan, fahtu salatah hatayat. Muhammad, kau ciduklah 3 kali cidukan, wala ziyadah, dan tidak ada lagi tambahan setelah ini. Entah berapa itu nilai yang fahtu salatah hatayat itu. Masya Allah. Kemudian itulah yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan mereka bercahaya. Sementara yang lain-lain masih baru bangkit jalan kaki. Yang ini sudah diarak-arak pakai kendaraan khusus. Didampingi oleh orang-orang istimewa. Para malaikat-malaikat mendampingi dan mereka menuju ke melintas saja di padang mahsyar. Inilah dia tanpa hisab di padang mahsyar. Tanpa hisab mereka. Di padang mahsyar mereka cuma melewati sebuah gerbang yang zahiruhu ya, babun batinuhu ya. Bagian sininya terang benderang, inilah padang mahsyar, bagian sebelah sini gelap gulita. Tapi orang ini pas dia masuk ke bagian yang sebelah gerbang ini, mereka langsung terang benderang. Kan mereka sudah terang benderang tadi kan? Dan mereka langsung menuju ke titian. Titian itu adalah apa tuh? Tungku neraka jahanam itu menganga. Jadi dari bibir yang sebelah sini ke bibir sebelah sini, inilah titian itu, sirat. Kata Rasulullah, seluruh langit dan bumi kalau dimasukkan ke dalam mulut neraka jahanam ini, masuk semuanya. Betapa jauhnya jaraknya itu. Itu yang akan dilintasi. Dan di bawahnya api yang sangat panas. Saking panasnya api itu hitam, gelap, sangat butuh cahaya untuk menyeberang. Dan orang-orang yang menyeberang tanpa hisab itu, mereka menyeberang ternyata kendaraan yang dibawa bukan kendaraan biasa.
kelas buruknya Nabi Muhammad. Begitu cepat sampai di seberang. Lalu terbukalah ke 8 pintu surga. Mereka dipersilakan mau masuk dari pintu yang mana. Ya Allah, inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang yang tidak mau melakukan dosa besar atau dosa kecil. Bahkan yang makruh pun mereka hindarkan diri mereka. Mereka lah orang-orang yang sabiquna bil khairat. Orang yang paling cepat mengamalkan kesolehan. Mereka pantang melakukan apapun dosa. Dan mereka orang-orang istimewa. Dan kata Nabi, usahakan sendiri. Berarti kita punya peluang untuk bisa jadi di antara mereka. Ya. Nah, sementara yang lain lelah berjalan dalam keadaan mulut diam, nggak berani bicara, berjalan dari kebangkitan itu mereka berjalan menuju ke padang mahsyar. Entah berapa jauhnya. Kata Rasulullah, matahari ketika itu didekatkan qadra mailin, hanya jarak 1 mil. Jadi dengan ini juga meyakinkan bahwa matahari lah sebenarnya yang bergerak. Bumi waktu itu menjadi barizatan, hamparan yang datar dan luas. Coba buka firman Allah Subhanahu wa taala ayat halaman 133. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Surat Al-Kahfi ayat 47. Baca terjemahnya Pak Nal. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Kami perjalankan gunung-gunung. Ingat waktu itu peristiwa di Poso, bagaimana bukit, bagaimana gedung-gedung jalan. Dan itu Allah akan jadikan kembali, berjalan gunung-gunung ini di waktu kiamat. Nah, setelah berjalan mereka langsung berterbangan. Ya, likuifaksi, menuju likuifaksi. Kalau ini enggak, dia berjalan, betapa ngerinya keadaan bumi ketika itu, betapa dahsyatnya gempa. Berjalanlah gunung-gunung kemudian berterbangan. Ngeri sekali hantaman yang terjadi, ya. Kemudian dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Kamu setelah itu melihat bumi datar. Ini adalah fakta. Setelah bumi-bumi ini beranjak dari tempatnya, baru ketahuan bahwa sebenarnya bumi ini adalah barizah, datar. Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan dia ini juga dikatakan bahwa pada hari itu engkau akan melihat bumi setelah gunung-gunung ini hilang dari tempatnya, kalian akan melihat bumi ini barizatan, datar. Tapi nggak usah kita masuk dalam polemik ini ya. Kita nggak usah masuk dalam polemik ini karena ini bukan bidang saya. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah difatwakan oleh para alim ulama kita, dan ada ayatnya begini, saya hanya menyampaikan ayat. Bagaimana yang paling benar Allah lah yang Maha tahu. Kemudian wahasyarnahum. Nah, setelah proses dibuat lagi bumi yang baru, wahasyarnahum. Di padang mahsyar kami kumpulkan mereka semua. Ya, mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Dan padang mahsyar juga duatar, ya, duatar. Padang mahsyar itu tidak ada gunung, tidak ada bukit. Persis seperti bumi menjelang kehancuran seluruh totalnya, Allah hilangkan bukit-bukit, Allah hilangkan gunung-gunung, baru ketahuan ternyata bumi ini barizah, datar. Ya, kemudian wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Maka tidak satu orang pun yang tidak akan bangkit kembali, yang tidak terkumpul. Ngumpul semuanya di padang mahsyar. Nah, ketika jalan ke sana, ya Allah, matahari dekat 1 mil, pewanas. Saya jadi ketularan Kang Mas ini. Panasnya luar biasa itu padang mahsyar. Bayangkan 1 mil cuma jaraknya, 1 mil itu 1,5 kilo. Mampu bayangkan nggak? Menggelegak benak kita ini. Nggak ada orang jual es cendol. Nggak ada kafe untuk berhenti sebentar beli air. Tak ada, semua orang dalam keadaan telanjang bulat berjalan menuju ke padang mahsyar dari kuburan. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari mereka keluar dari liang-liang lahat mereka. Mereka spontan langsung bergerak ke satu titik yang sama-sama mereka sudah paham, ke padang mahsyar. Itulah tempat kumpulnya. Seperti belalang-belalang yang keluar langsung menjurus ke sana.
berjalan. Berapa banyaknya. Sementara ketika itu seluruh bangsa jin dan setan sudah wujud kasar kembali. Kita bisa melihat mereka. Kita bisa melihat mereka. Yang marah dengan jin silakan cekek jin saat itu. Yang marah dengan setan gara-gara waang. Ang nyayung dulu di dunia. Ang sakiti dan dulu dunia. Ang sasekkan dulu. Nanti ada bantah-bantahan ini antara setan dengan manusia di pada hari kiamat di padang mahsyar. Oke, kita terus. Nah, menuju perjalanan ke sana, gaya umat manusia waktu itu berbeda-beda. Kata Nabi ketika Mu'adz bertanya, manusia wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kalimat zumara ini ditanya Rasulullah oleh Mu'adz bin Jabal, seperti apa zumara? Zumara artinya apa? Manusia nanti berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, bangkit dari kuburan, langsung komunitas ini berkumpul dengan sesama mereka. Jadi orang-orang yang curang-curang nanti itu kumpul dengan para curang-curang, ya. Para pengkhianat kumpul dengan para pengkhianat. Orang-orang suami-suami yang punya istri lebih dari satu tapi tidak adil kumpul dengan sesama mereka. Ciri khas mereka sama, mereng semua. Dan di pantat mereka ada bendera yang ditusukkan ke pantatnya. Dan ini adalah para orang laki-laki yang zalim dengan istri-istrinya. Ini nanti ada khas masing-masing. Ada yang jumlah manusia dari umat Nabi Muhammad lidahnya menjulur, bau busuk yang menyengat. Dan sesama mereka saja kumpul. Orang-orang yang ada di padang mahsyar tersiksa oleh bau mereka. Ada satu komunitas berkumpul pakai pelangkin semua. Jubah dari pelangkin, tahu pelangkin? Kain ter yang menggelegak. Jubah dari kain ter yang meledak, menggelegak, aspal yang menggelegak. Jadi jubah itu dipakaikan secara paksa, menjerit-jerit kepanasan. Itu yang dia pakai selama di padang mahsyar. Sementara semua yang lain seperti itu semuanya. Ada 10 macam kelompok. Ada yang kepalanya kepala babi semua. Ada yang kepala anjing, kepala anjing semua. Ada yang kakinya di bawah, kakinya di atas, tangannya di bawah, tangannya berjalan. Segitu semuanya. Dan menuju ke arah padang mahsyar. Betul-betul mengerikan suasana ketika itu. Wallahi mengerikan. Lebih baik kita nggak pernah ada hidup di dunia ini. Karena itu yang akan kita hadapi. Itulah perjalanan kita yang sesungguhnya. Itulah kehidupan pasti. Dan kita nggak akan pernah mati lagi setelah bangkit itu nanti. Kita nggak akan bisa bunuh diri. Situlah puncak keputusasaan yang maha sempurna pada orang-orang kafir dan orang-orang zalim, orang-orang yang curang di dunia ini. Di mana Nabi berkata, orang-orang yang curang di dunia ini bukan umatku dan aku bukan nabinya dan aku takkan pernah menolongnya. Yang mengumumkan kemarin ini dengan cara curang, kalian akan merasakan apa yang akan kita hadapi bersama-sama. Kemudian sampailah. Siapa duluan yang dibangkitkan? Antum tahu siapa duluan dibangkitkan? Umat Nabi Muhammad. Kita yang paling terakhir muncul ke muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, sebagai Rasul kita. Kita paling terakhir dimuat untuk menjadi penghuni bumi ini. Ternyata yang paling pertama dibongkar nanti di padang mahsyar adalah kita. Kayak ngisi sebuah tronton, diisi, yang paling terakhir dimuat. Ternyata pas dibuka pintunya yang paling terakhir itulah yang paling pertama dibongkar. Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah, kata Rasul. Kita ini orang-orang yang paling terakhir datangnya ke muka bumi ini, mengisi bumi. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti kita yang paling pertama diproses nanti pada hari kiamat. Kita duluan. Setelah sampai di padang mahsyar, berikut ini. Ngapain kita di padang mahsyar? Coba lihat. Sangat banyak ayat-ayat yang indah-indah. Kalau saya uraikan semua, insya Allah bisa nangis kita. Cuma waktu kita nggak punya. Saya bacanya saja kayak baru baca lagi nangis terus, baca lagi nangis terus. Nggak sanggup rasanya membaca ayat-ayat tentang kiamat ini, dahsyat sekali. Sesampainya orang di padang mahsyar, sejauh mata memandang, seluruhnya adalah makhluk-makhluk Allah yang dulu hidup di dunia. Jin-jin, manusia-manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin-jin sebelum iblis atau di masa iblis sampai hari kiamat, seluruhnya di padang mahsyar datang. Padang mahsyar itu kata Rasulullah berwarna putih pasirnya, berwarna putih pasirnya, pedih tidak. Di atas matahari membakar, di bawah putih seperti kaca, pedih, panas.
Kita di situ termenung-menung, tidak tahu mau kemana, mau ngapain. Saat itu orang tidak peduli. Yang dia tahu hanya dirinya. Tidak tahu panas. Kami pernah menunggu visa di Mesir. Dari jam 2 malam kami antrian. Lalu panjang sekali antriannya. Besok jam 8 buka kedutaan Arab Saudi untuk kasih visa. Panjang sekali antrian top. Nah, yang sampai di jam 12 ini kasihan. Pernah panas, matahari terik itu di musim panas, ada yang pingsan. Kalau Abah malah berkunang-kunang mata Abah, udah mau jatuh. Panas sekali. Lah itu baru setengah hari. Bagaimana ini dalam puasa yang panjang di padang mahsyar, dipanggang menggelegak, batok kepala kita ini, si benaknya itu menggelegak, air minum nggak ada, tempat berteduh nggak ada, mau lari kemana, blingsatan kesana kemari kepanasan. Abah pernah juga mengalami hal yang sama di padang Arafah pada haji tahun 1994, head stroke Abah, ya, pecah pembuluh darah di dalam ini, mengalir darah besar seperti air keran yang keluar. Banyak orang-orang mengalami head stroke. Bayangkan, karena panasnya matahari ya, ketika itu pohon-pohon masih rendah-rendah, kecil-kecil, tahun 94. Tapi sekarang di Arafah udah tinggi-tinggi pohonnya. Bayangkan padang mahsyar nanti, tidak ada tempat berteduh dan tidak ada malam, siang terus. Disitulah puncak putus asa seluruh yang ada di padang mahsyar. Mulai heboh, mereka heboh mau kemana, mau ngapain. Kalau jelas akan ada neraka, kata orang kafir, masukkan kami ke neraka cepat, kami udah nggak sanggup. Orang-orang kafir itu sadar bahwa tempat mereka neraka. Orang-orang jahat, para pendosa, orang-orang zalim, orang-orang sombong nyadar bahwa mereka akan ke neraka. Lalu mereka meratap-ratap, masukkan kami ke neraka, udah nggak tahan di padang mahsyar ini. Harapan mereka. Maka akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, manusia yang banyak, minta, engkaulah nenek moyang kami, doakan pada Allah agar acara sekarang dimulai. Udah nggak tahan kami di padang mahsyar nih, biar jelas di mana tempat kami, wahai nenek moyang kami. Apa kata Nabi Adam? Saya saja sudah buat dosa dulu, Allah larang saya jangan mendekati pohon, malah buahnya saya makan. Hari ini saya nasibnya entah macam mana, saya tak selamat atau tidak. Minta maaf, hai anak cucuku, aku tak bisa membantu kalian. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia orang suci. Mudah-mudahan dia bisa memintakan kepada Allah syafaat agar acara bisa dimulai. Lalu Nabi Adam pergi, kata Rasulullah, sambil membelakangi anak cucunya yang sangat banyak di padang mahsyar dan menyalahkan dirinya. Oh diriku, oh nasibku. Itu Nabi Adam nanti nggak bisa dia nolong kita, mendoakan pada Allah, nggak percaya diri Nabi Adam. Dia ingat dia dulu melakukan kesalahan yang Allah larang dia lakukan. Ingatlah kita betapa banyak kesalahan kita buat di hidup ini. Kemudian datanglah manusia yang banyak dan jin kepada Nabi Ibrahim. Apa kata manusia? Minta agar Nabi Ibrahim mendoakan pada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Hari ini saya pun tak tahu nasib saya bagaimana. Saya dulu udah berbohong 3 kali, saya berdusta ketika saya hidup di dunia. Padahal bukan sifatnya para nabi, sifatnya orang soleh yang berdusta. Saya sudah berdusta. Saya tidak bisa bantu kalian hari ini. Saya pun tidak tahu nasib saya macam mana. Lalu kata Nabi Ibrahim, pergilah kalian kepada Musa. Dia dulu di dunia adalah Nabi dan Rasul Allah, bergelarkan kalimullah, kawan bicara Allah. Mudah-mudahan dia bisa mendoakan kalian kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim membelakangi manusia yang banyak sambil menyalahkan dirinya. Wah nafsi, waduhai diriku, waduhai diriku. Kemudian manusia pun pergi berbondong-bondong mencari Nabi Musa. Lama baru ketemu Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Saya sudah membunuh orang dulu. Hari ini macam mana saya nak berdoa kepada Allah? Saya nggak punya muka rasanya. Saya sudah bunuh orang dulu. Saya nggak bisa tolong kalian hari ini. Pergilah kalian kepada Isa. Dia manusia suci, Nabi yang tidak pernah bersalah. Mudah-mudahan dialah yang bisa mendoakan dan mensyafaatkan kalian kepada Allah. Pergilah kalian. Dia digelari Ruhullah. Maka manusia pun lelah mencari di mana beradanya Nabi Isa. Ketemulah Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Sayang sekali, aku tak diberi wewenang oleh Allah pada hari ini nolong siapa-siapa. Pergilah kalian kepada Muhammad, dia adalah kekasih Allah. Mudah-mudahan dia bisa menolong kalian. Maka dalam perjalanan yang melelahkan mencari Nabi Muhammad, akhirnya mereka ketemu dan mereka mohon. Nabi mengatakan, akulah yang diberi oleh Allah wewenang.
Dan inilah saatnya aku mendoakan supaya acara dimulai. Maka kata Rasulullah, aku pun kembali sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Entah berapa lamanya sujud, sampai kemudian terdengar gema suara dari atas. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Engkau mau, engkau minta, akan diberi. Maka Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, mulailah acara padang mahsyar ini. Sudah tak tahan anak cucu Adam ini Allah. Mulailah acara. Ya Rabb, mulaikanlah acara. Maka terbelahlah langit. Langsung Allah kabulkan. Terbelahlah langit. Turunlah para malaikat-malaikat yang gagah-gagah, besar-besar, perkasa-perkasa. Turun dari langit dalam keadaan menundukkan wajah mereka seluruhnya. Ternyata malaikat yang turun seperti pasukan-pasukan gagah-gagah dalam keadaan tidak punya nyali dan ciut. Seluruh keadaan mereka itu kecil. Maksud kecil itu adalah nyali mereka itu menjadi kecil. Itu hal yang menakutkan. Seluruh malaikat pun ketakutan. Jangankan manusia dan jin, malaikat pun saat itu ketakutan. Padahal mereka besar-besar. Turun mereka semua. Langit terbelah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada saat itu Allah datang. Posisi malaikat sudah berbaris-baris. Seperti pasukan yang menyambut panglima perang. Para malaikat sudah berbaris-baris. Entah seperti apa Allah datang, jangan dibayangkan apa-apa. Ya, Allah datang. Waja'a rabbuk, datanglah Rabb engkau pada saat itu. Wal malaku, dan para malaikat saffan saffa, berbaris-baris. Nah, setelah itu semua, waji'a yauma idzin bi jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ada dua arat. Coba lihat yang pertama. Ini yang pertama A. A itu arat. Arat itu apa? Arat itu ada dua arat. Arat yang pertama, arat itu artinya adalah aradha. Ditayangkan, didekatkan dan diperlihatkan. Khusus untuk orang-orang manusia yang ada, seluruh amalan mereka dikasih lihat catatannya. Dikasih lihat catatannya. Solehah dikasih lihat catatannya. Zahra dikasih lihat catatannya. Yohana Siska dikasih lihat catatannya. Mulyadi dikasih lihat catatannya. Jokowi dikasih lihat catatannya. Tito Karnavian dikasih lihat catatannya. Firaun dikasih lihat catatannya. Bahkan iblis dikasih lihat catatannya. Semua yang pernah hidup dikasih lihat catatannya. Itulah Arab. Coba lihat halaman 137. Laisa ahadun yuhasabu ila halaka. Qalat qultu ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak. Alaysa yaqulu Allah azza wa jal fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dzaka al-'arab yu'raduna wa man nuqisha al-hisab fahalak. Tunggu. Ini Arab sebentar. Sementara Arab untuk orang kafir lain lagi. Diseret kuali neraka jahanam. Ternyata neraka jahanam itu seperti kuali. Ini mulutnya. Tapi di sini ada pintu-pintunya. Ini mulutnya. Kayak kendi. Kayak kendi. Ini hadis yang menceritakan ini. Saya tidak berani bukan khayalan saya ya. Ini penelusuran yang panjang membahas tentang masalah dahsyatnya neraka jahanam. Ternyata neraka itu seperti, tahu enggak antum, dari bibir ini sampai ke dalam, kedalamannya berapa? Sampai ke dasar. Pernah Nabi dengan para sahabat lagi duduk bersama-sama, merinding seluruh tubuh mereka mendengarkan bunyi dentuman yang membuat mereka semuanya ketakutan. Rasul bertanya, barusan kalian dengar suara? Dengar ya Rasul. Membuat kami semuanya ketakutan dan merinding. Kata Rasul, tahukah kalian apa itu? Tidak ya Rasul. Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, itulah dia batu yang dilemparkan dari bibir neraka jahanam, baru sampai sekarang sejak 70.000 tahun yang lalu. Baru nyampe di dasarnya. 70.000 tahun yang lalu dilemparkan, baru nyampe sekarang. Alangkah dalamnya. Sementara luas
ngangaan atau mulut daripada bibir neraka jahanam itu luasnya seandainya seluruh langit dan bumi ini dengan seluruh bintang-bintang planet yang ada dimasukkan semua masuk lewat mulut bibir mulut neraka jahanam. Kedalamannya kita sudah tahu. Oke. Sekarang itu diseret oleh dengan rantai. Jadi ternyata benda itu atau neraka jahanam itu diikat oleh 70.000 rantai. Diikat oleh 70.000 rantai. Satu rantai itu diseret oleh 70.000 malaikat-malaikat yang besar-besar, gagah-gagah. 70.000 malaikat menyeret satu rantai. Ada berapa rantai tadi? Ada 70.000 rantai. Diseret neraka jahanam. Kemana? Didekatkan ke arah orang-orang kafir di padang mahsyar. Bunyi gelegak dan bunyi teriakan neraka jahanam itu kayak ular-ular naga lagi mengamuk, yang suaranya mendengar bisa-bisa putus jantung-jantung orang yang mendengar. Orang kafir langsung menggigil mendengarkan bunyinya. Diseret neraka jahanam. Antum bisa bayangkan sekali lagi betapa besarnya neraka jahanam tersebut. Sehingga 70.000 rantai, satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu malaikat, bumi ini diselipkan ke dalam rambutnya, hilang bumi ini. Dan itu 70.000 malaikat yang menyeret satu rantainya. Berapa besar rantai tersebut? Dan ada 70.000 rantai. Berapa besar yang diseret itu? Itulah neraka jahanam. Ini hanya sekedar gambaran sebatas hadis. Sulit kita menggambarkannya secara, saya hanya mampu menyampaikan sebatas yang saya baca, yang sebatas saya ilmui. Di situ orang-orang kafir diperintahkan satu orang di antara mereka pergi melihat bagaimana kondisi neraka jahanam. Bagaimana kondisi neraka jahanam. Maka pergilah satu orang pergi melihat. Ketika melihat, saat dia baru saja mendekat dan melihat ke neraka jahanam, fisiknya langsung berubah menjadi fisik penduduk neraka jahanam. Menjadi mengerikan dan raksasa yang sangat besar. Mengerikan. Lalu dia menjerit dan dia datang kembali. Sementara orang-orang di padang mahsyar kecil-kecil, dia menjadi besar dan mengerikan. Itulah dia aslinya calon penduduk neraka. Sementara orang kafir yang didekati calon penduduk neraka semua. Jadi ketika orang kafir mendekati neraka jahanam dan dimasukkan, proses mereka menggelinding di dalam, proses mereka jatuh ke dalam, mereka membesar sesuai dengan suasana azab neraka jahanam. Tapi sebesar apapun tetap saja jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasnya neraka jahanam. Disitulah mereka berkata, menyalah-nyalahkan setan. Gara-gara kamu, kata orang-orang kafir, kata orang-orang zalim, kata pemimpin-pemimpin jahat, kata orang-orang pengkhianat-pengkhianat, kata para pendosa, menyalah-nyalahkan setan. Naiklah setan ke tempat yang agak lebih tinggi. Lalu mereka berkata, lihat perkataan setan atau iblis ini di dalam surat Ibrahim ayat 22. Kalian menyalah-nyalahkan saya hari ini. Dengar oleh kalian, Allah yang menjadi saksi, saya tidak punya kemampuan untuk menyesatkan kalian kecuali hanya sebatas merayu-rayu dan menggoda-goda. Yang membuat kalian sesat, yang membuat kalian menyimpang adalah nafsu kalian masing-masing. Itu penting pernyataan iblis di depan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Jadi, fala talumuni, hari ini jangan kalian mencela saya, jangan kalian salah-salahkan saya. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian masing-masing. Betul tidak? Begitu bunyinya dalam Al-Quran. Iya. Setan nggak punya kuasa apa-apa kecuali hanya menggoda dan merayu. Tapi yang paling jahat yang ada pada diri kita adalah nafsu kita masing-masing. Ini bulan Ramadan. Banyak orang-orang bulan Ramadan melakukan perangai-perangai yang diingkari dan dimarahi, dimurkai oleh Allah. Ternyata nafsunya kelihatan situ. Bukankah setan bulan Ramadan ini diikat? Maka kita nggak bisa menyalahkan setan. Ternyata yang membuat kita ini sesat adalah nafsu kita. Nafsul ammarah bisu'. Ammarah itu apa artinya? Yang sangat mendorong untuk berbuat kejelekan, dosa. Oke. Setelah mereka melihat neraka jahanam, ya, setelah mereka melihat neraka jahanam, orang kafir. Tapi alhamdulillah ya, ini
Orang-orang beriman di padang mahsyar. Sementara ini orang-orang kafir. Neraka jahanam didekatkan hanya dekat orang kafir saja. Orang beriman alhamdulillah tidak akan pernah didekatkan neraka jahanam itu. Sayang hamba Allah ini tak hafal lah Al-Quran. Kalau hafal enak kali ini. Keluar seluruh ayat-ayat. Antum bisa mengalir air matanya. Di mana didekatkan neraka jahanam. Dan didengarlah suara-suara neraka jahanam itu. Ada yang hafal ayatnya enggak? Pada hari itu didekatkan neraka jahanam, kemudian suara lulungan api neraka jahanam terdengar yang bisa membuat memutih rambut-rambut orang yang mendengarnya, saking ketakutan. Ya Allah. Jadi anak-anak abah ini bercita-citalah kalian. Tingkat hafalan kalian nanti kalian bisa mendatangkan ayat apapun yang ingin kalian datangkan. Kalau belum, baru sekedar hafal-hafalan kelas kulit kalian baru. Tapi di tingkat di mana kalian butuh, kalian langsung bisa mengeluarkannya. Baik. Nah, orang-orang kafir melihat Allah menyidang terlebih dahulu hewan ternak yang pernah hidup di dunia. Hewan ternak dibangkitkan. Kambing dibangkitkan, domba dibangkitkan, harimau dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Yang dulu menzalimi. Ada kambing yang bertanduk. Lalu dia tanduk kambing yang tidak bertanduk. Kesakitan. Maka kedua kambing ini Allah bangkitkan pada hari kiamat. Lalu Allah kasih dulu kambing yang tidak bertanduk. Yang ditanduk oleh kambing yang bertanduk di dunia, Allah buat terbalik. Kambing yang tidak bertanduk Allah kasih bertanduk, dan kambing yang bertanduk Allah hilangkan tanduknya. Lalu disuruh kambing ini balas. Setelah dibalas, dua-dua kambing ini Allah kembalikan menjadi debu dan tanah. Orang kafir menyaksikan itu. Lalu mereka berharap, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan aku seperti binatang-binatang itu saja. Aku rela ya Allah menjadi tanah dan debu, menjadi sesuatu yang tidak pernah diingat dan tidak pernah ada lagi sama sekali. Tapi sayang, Allah tak mau peduli, Allah tak dengarkan. Karena semua manusia yang pernah hidup ke muka bumi, dia akan menjadi makhluk immortal, makhluk abadi. Putus asa orang-orang kafir karena ternyata mereka nggak bisa mati, padahal mereka sudah melihat mereka akan masuk neraka. Kemarin apa kata mereka? Lebih baik kami masuk neraka aja daripada mahsyar ini. Setelah didekatkan pada nerakanya, mereka ketakutan semua. Mau lari kemana? Mulailah mereka menyalah-nyalahkan bapaknya. Disitulah bapak akan disalah-salahkan oleh anak. Disitulah istri akan menyalahkan suami. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dulu di dunia saling rapat, akrab, bercinta, berkasih sayang, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, aduun, akan memusuhi orang yang dulu dia sayangi. Istri akan menghujat suami, suami akan mengutuk istri, anak akan mempersalahkan orang tuanya, dan semua yang pernah berkasih sayang. Pemimpin akan mencaci maki rakyat, rakyat akan menghujat-hujat pemimpinnya. Saya melihat apa permainan yang sedang terjadi sekarang ini, saya ingat itu. Semua permainan yang sedang bermain di kalangan elit Republik Indonesia ini, saya lihat mereka inilah akan dimaksud oleh Allah, akan saling salah menyalahkan, musuh memusuhi. Orang-orang yang membangun rumah tangga hanya karena cinta, hanya karena kasih sayang, bukan karena iman dan agama, bukan karena dakwah, maka mereka akan saling musuh memusuhi nanti pada hari kiamat. Al-akhillau ba'duhum al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Oke, ini baru sebatas itu. Ini kalau Abah ceritakan secara detail nih sampai tengah malam belum selesai nih. Perjalanan kita yang pasti akan kita jalani bersama-sama. Sayang, waktu kita sudah selesai. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Ya. Mari, hidup kita sebentar lagi, dunia sudah tidak lama lagi. Jadi hidup yang sebentar ini jangan sampai kita sengsara di kehidupan yang sebenarnya. Al-akhirah lahyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Hayawan itu adalah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Ya. Kalau ini Abah lihat ini nyambil ini. Maksudnya itu menyampaikan secara ringkas. Kalau mau lebih panjang, dahsyatnya
neraka jahanam, indahnya surga. Tolong dibaca buku itu, ya. Atau Tamasya ke Surga. Baca buku yang tulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tamasya ke Surga. Atau Dahsyatnya Neraka Jahanam oleh Syekh Ibnu Jauzi. Atau Misteri Padang Mahsyar. Itu juga bagus sekali kitabnya. Ya, Abah hobi macam gitu-gituan. Sehingga dengan nikmat dan izin Allah, Abah menyampaikannya seolah-olah, Abah belum pernah ke sana ya, tapi seolah-olah melihat suasananya, merasakan suasananya. Nauzubillah ya Allah, natubu ilaik. Mari kita tutup dulu. Silakan beraktivitaslah, hiduplah dengan jujur dan amanah setelah ini, hiduplah dalam keadaan lurus setelah ini. Hiyanallah wa iyyakum, tabarakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada sahabat kami dari Zafatur. Pak Kurih ini, Pak Jepri. Bajasu bosu nampak. Ya, mari kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.